meninggalkan segala perbuatan tangannya. 16 sekarang bersyukur. Bubungkanlah pujian ya Bapa Anak Roh. Kita hendak mendengar kebenaran firman. Muliakan namanya, masyhurkan perbuatan.
garis datar GKI garing 2 Romawi garing 2023 tentang pengangkatan dan pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Kabupaten Sorong Selatan. Dewan Pimpinan Wilayah FGM GKI di Tanah Papua, Provinsi Papua Barat menimbang mohon kesediaan Bapak Ketua Dewan Kurator PPC FGM Kabupaten Sorong Selatan bersama pengurus harian Bapak Yustus Kaliele Esos bersama sekretaris dan bendahara. Kami percaya bahwa kami dipanggil oleh Tuhan ke dalam jabatan selaku Ketua Umum dan anggota Dewan Kurator Forum Generasi Muda GKI Kabupaten Sorong Selatan periode 2023-2026. Kami mengaku dan berjanji akan memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dengan rajin dan setia demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Demi Nabuan 22 Februari 2023 yang mengaku atas nama Dewan Kurator dan anggota Dewan Kurator FGM GKI Kabupaten Sorong Selatan periode 2023-2026, Ketua Umum Insinyur dan Jenderal SPMSI IPN. Kami percaya bahwa kami dipanggil oleh Tuhan ke dalam jabatan selaku Ketua Umum dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda GKI Kabupaten Sorong Selatan periode 2003-2006. Kami mengaku dan berjanji akan memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dengan rajin dan setia demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kepada saya dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan Roh Kudus dan anaknya, Dewan Pimpinan Wilayah FGM Provinsi Papua Barat menyerahkan struktur kepengurusan dan bendera FGM GKI untuk dikibarkan di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kami Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda GKI Tanah Papua Kabupaten Sorong Selatan periode 2003-2006 kami siap ibaratkan pagi FGM GKI Tanah Papua Kabupaten Sorong Selatan.
kita taruh mesin barang ya. Dulu memang ada kita di DKI itu ada pemuda persekutuan anggota muda ya, itu internal saya masing-masing teman. Ada kalau organisasi saya di Payung itu ada DKI, ya ada DKI. Tapi saya lihat ini barang kita sekuat lagi ya, FGM tambah mesin besar. Jadi mesin 40 PK, diangkat DKI itu baru 25 PK gitu. Ya, dan ini FGM 40 PK dia lari cepat. Jadi kita ini adalah sebagai laskar ya, prajurit DKI untuk bekerja untuk memberikan kontribusi kepada barang kerja kelas BPK. Kalau saya lihat nomenklatur ini, BPK itu sama seperti kalau di dalam TNI sebagai mabes seperti pangkas besar. Jadi kita ini adalah prajurit yang kerja di batalion. Dan saya ini kepala batalion. Angkat saya itu bukan kolonel. Kolonel itu lebih dulu. Saya semua ini kolonel. Ibu Malisa ini kolonel. Kosawa ini kolonel. Kalau saya ini level. Pertama kita harus jujur. Kejujuran dalam melakukan pekerjaan dibebankan sesuai dengan menjadi tanggung jawab kita. Kita harus jujur, karena di dalam jujur itu kesetiaan yang tadi diterapkan itu menjadi bagian bagi kita sekalian, saudara-saudara. Yang kedua adalah disiplin. Tanpa disiplin, segala sesuatu tidak akan terjadi. Kerja jangan bersuruh-suruh, itu disiplin. Kerjakan apa yang diperintahkan, kerjakan. Di dalam gereja kita ini sudah jelas, pembagian tugas itu sudah jelas. Kita bukan organisasi politik, tetapi kita adalah bagian di dalam kehidupan berpolitik. Yang pertama, hari ini ada 6 provinsi. Tapi kita sudah berkomitmen di Waropen pada saat sidang sinode bahwa DKI dan Papua cuma satu. Kita bertahan dulu di DKI. Artinya bahwa pengurus FGM juga cuma berada pada 2 provinsi, DW Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi Papua Barat kita punya tanggung jawab untuk melakukan konsolidasi melalui pengurus yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat lain. Kita tidak akan berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifatnya berhubungan dengan kebijakan negara. Kita mau FGM itu disetak baik, kadernya disiapkan bahwa kita berikan tanggung jawab, berikan kewenangan kepada mereka. Yang mungkin kita lihat di media sosial ada KNP Provinsi Papua Selatan, ada KNP Papua Barat Daya, dan semuanya. Kita tidak. Kita buat organisasi ini organisasi yang bermanfaat. Sebagaimana pesan kita tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Awaneda dan juga Bapak Pendeta tadi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu jajaran pengurus, fungsionaris Dewan Kurator dan Dewan Pimpinan Cabang. Hari ini kita hadir di gereja, kita tidak berpolitik, tapi kita punya tanggung jawab politik. Ya, saya ulang-ulang, kita tidak berpolitik, tapi kita punya tanggung jawab politik. Kita sepakat ya? Kita berada dalam pusaran pembangunan Indonesia, berada dalam pusaran pembangunan Papua, dan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, persoalan lingkungan, persoalan gender, itu persoalan-persoalannya juga dalam pusaran warga DKI dan Papua. Kemarin teman-teman FGM sudah menyampaikan bahwa hari ini kita ada 70 jemaat, 70 klasis. Kita ada 1.900 lebih jemaat. Kita ada pada 6 daerah otonomi baru. Kita ada pada 7 wilayah, dan itu basisnya adalah orang-orang DKI.
Jadi kita tidak bisa meminta dari yang namanya persoalan politik, harus ada sikap gereja. Bapak Ibu, di Papua Barat kita sudah latih hari ini Sulawesi Selatan adalah DPC yang pertama kita latih di luar wilayah Bapak. Kita berperan. Nanti tanggal 16 Maret kita akan latih DPC Kabupaten terjangkau. Setelah itu Teluk Agama, Kaimana, Papa, kemudian Tambra, Mayor kita akan latih. Jadi persoalan kita di gereja juga itu kita bakalan sendiri internal kita. Sementara kita melawan kekuatan besar kan susah. Kita bakalan masalah ibu kota, kita bakalan masalah uang dan sebagainya. Padahal ingat presentasi teman-teman yang kemarin, ya kita melawan kekuatan besar sementara kita tidak kolektif, kita tidak satu pikiran. Ini tidak boleh. Oleh karena itu kita perlu membangun kekuatan lokal untuk membentengi kita, kemudian menyampaikan bahwa ini adalah bagian kita. Karena itu undang-undang kepengurusan, undang-undang konstitusi itu yang bicara tentang bagaimana keberpihakan membangun Papua. Lalu Bapak Ibu, di tahun depan itu ada pesta pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Harus kita menyaksikan. Ya, kalau ada teman-teman ibu bapak GKI di Sulawesi Selatan yang bangun, kita kalau misalnya porsi kuotanya cuma 2-3, yang maju 5 kita bicara. Mungkin dari 2-3 ini yang ini mengalah atau ini tidak. Ada RT lewat penunjukan, ada DPR Kabupaten Kota, ada DPR Kabupaten. Ini perlu kita lihat secara bersama-sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita yang ada di dalam bangsa. Misalnya kayak kalau kita bisa bentuk pimpin organisasi sampai tingkat nasional yang di luar daripada kita punya gereja sendiri, kenapa ini kayak gitu? Kenapa di dalam gereja ini kita tidak bisa seperti itu? Kita mesti ada organisasi GKI yang produksi payung yang lain, tapi GKI ini pecumen semua di organisasi gereja. Sementara di tanah Papua ini gereja kita GKI termasuk gereja besar yang sejarah yang tadi saya bilang kita tidak hanya bernostalgia. Mari kita mulai. Dan ini jadi sudah mulai tunjukkan hari ini dan Sulawesi Selatan sudah mulai. 10-20 tahun ke depan kita bisa bentuk itu. Itu tanggung jawab kita. Kita memang tidak. Ya GKI gereja maupun juga ormas-ormas Kristen itu organisasi politik. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari proses politik yang sebentar terjadi. Karena rakyat kita butuh itu. Gereja, masyarakat kita harus diselamatkan. Tidak ada yang tadi Pak Ketua bilang kita tidak di luar pagar, di dalam. Dan di dalam kita masuk dalam politik. Organisasi kita, agar kita mempersiapkan setiap kader kita yang siap untuk masuk di politik, siap untuk memimpin daerah ini, kita berikan uang itu. Tadi menurut 6 provinsi sudah ada, Papua Barat Daya yang sekarang wilayah Sulawesi Selatan juga ada di dalamnya. Saya kira kita tidak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin orang bilang kita terlambat, tapi saya bilang daripada tidak sama sekali kita siap sekarang. Game ini berdiri, kita tinggal tunggu waktu saja ke depan. Kita tidak kekurangan kali lagi ada di politik, ada di pemerintahan, di semuanya. Yang pasti tidak korupsi, hidup dalam kekristenan dan orang Kristen yang baik. Dan karena itu generasi muda Kristen dan gereja ini juga akan mengarahkan kita dengan baik. Ketika ada keluarga Kristen yang baik, daerah yang kita pimpin, wilayah ini juga akan menjadi baik karena untuk itu. Saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang tadi dilantik. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 kita dapat sama-sama berkumpul mengikuti acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda GKI Tanah Papua Kabupaten Sulawesi Selatan dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin dan peserta yang saya hormati, atas nama pribadi pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda GKI Tanah Papua Kabupaten Sulawesi Selatan yang baru saja dilantik beberapa saat yang lalu. Semoga pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Generasi Muda GKI Tanah Papua Kabupaten Sulawesi Selatan mampu menunjukkan kinerja serta
kekompakan dan komitmen di dalam menjalankan program organisasi dan bersama pemerintah daerah menjadi mitra pembangunan Kabupaten Sabah Selatan. Pemerintah Kabupaten Sabah Selatan menyambut baik kehadiran Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Sabah Selatan. Diharapkan dapat bersinergi untuk turut serta membangun dengan mendukung seluruh program-program pemerintah Kabupaten Sabah Selatan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah daerah. Kebersamaan dan saya sangat berharap agar DPC GM GKI di Tanah Papua Kabupaten Sabah Selatan diilhami dari rasa kepekaan dan kekeloporan sebagai generasi muda untuk menggalang persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasikan seluruh potensi untuk membangun sinkronisasi dan sinergitas partisipasi dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional dalam konteks pembangunan daerah. Peranan pemuda Presiden dalam hal ini, Forum Generasi Muda haruslah dioptimalkan dalam rangka mendorong kemajuan Kabupaten Sabah Selatan pada masa yang akan datang. Simpul-simpul pemuda harus tetap eksis dengan nalar dan jiwa Presiden. Tetapi bagaimana kemudian menetapkan kritik-kritik tersebut dalam koridor etika kepemudaan dalam bingkai keimanan Kristen. Hadirin beserta yang saya hormati, hendaknya kita bekerja harus ikhlas serta menjaga amanah hingga tuntas. Kami berharap kepada pengurus DPC Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua Kabupaten Sabah Selatan tetap teguh dan konsisten membawa Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua mampu meminimalisir munculnya masalah internal organisasi serta berpartisipasi aktif dalam kesatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami meminta seluruh kader Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua dan pemerintah daerah selalu membangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun kaum muda yang tangguh, luhur dan berkarakter serta sanggup menghadapi tantangan globalisasi. Di tengah situasi yang masih bergejolak saat ini, sehingga kehadiran Forum Generasi Muda di Tanah Papua dapat merasakan manfaatnya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena FGM GKI Tanah Papua lahir dan ditetapkan dalam sejarah FGM Tanah Papua bahwa FGM ini telah lahir dan ditetapkan di pertemuan raya pertama pemuda GKI Tanah Papua di Timinabuan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Juni yang lalu 2007, dan organisasi ini atau KP ini telah ditetapkan kemudian dilakukan dari tahapan ke tahapan sampai dengan saat ini hingga FGM telah ada di GKI Tanah Papua dan Jarkus di Kabupaten Sabah Selatan. Dan pada hari ini resmi kami DPC FGM Sabah Selatan telah dilantik tadi tanggal 22 Februari 2023 untuk kami kerja pada masa periode 2023 sampai dengan 2026. Untuk forum ini hadir merupakan satu OKP, organisasi kepemudaan yang akan bekerja untuk melihat segala hal yang kaitan dengan perkembangan zaman ke depan, tetapi juga akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini untuk bermitra dengan pemerintah daerah untuk membangun segala hal di segala bidang supaya memberikan dampak sejahtera bagi pemuda pada khususnya tapi pada umumnya masyarakat di Kabupaten Sabah Selatan. Di saat ini saya sampaikan bahwa OKP FGM GKI Tanah Papua di Kabupaten Sabah Selatan kami tadi sudah dilantik dan sudah resmi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang ada dalam membangun organisasi ke depan. Ya, dengan kami akan membuat atau menyusun program-program yang nanti akan melaksanakan melalui raker bersama
melalui DPC FGM GKI Tanah Papua Kabupaten Sorong Selatan, dan kami menyusun program yang betul-betul akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, pada khususnya pemuda, supaya gereja ini akan berbicara. Dari gereja ini, dengan hadirnya FGM ini, maka gereja ini, saya sebut GKI Tanah Papua yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, akan bicara ke dalam maupun keluar untuk memperjuangkan hak, memperjuangkan aspirasi gereja ini di bidang politik, ekonomi, hukum dan HAM, dan lingkungan hidup, gender, dan hal lain yang akan diperjuangkan bersama dengan GKI di Tanah Papua, khususnya ada di Kabupaten Sorong Selatan. Kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab ini, akan melibatkan semua komponen, dan basis yang nanti kami akan laksanakan setelah pelantikan ini, kami lakukan konsolidasi organisasi FGM GKI Tanah Papua DPC Sorong Selatan ini, kami lakukan ke tingkat distrik, ke Dewan Pimpinan Anak Cabang maupun ke Garda tingkat kampung-kampung yang ada di Kabupaten Selatan, supaya memperkuat basis-basis ini, sehingga akan memperkuat dan mendukung program yang kita laksanakan ke depan, terutama memberikan pembinaan bagi generasi muda ini untuk melihat masa depan lebih baik dari sekarang, karena banyak pemuda yang masih tergolong dengan hal-hal yang membawa dampak negatif bagi mereka, menghancurkan moralitas mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka jadi hancur karena mereka bergabung dalam miras dan juga melakukan hal yang tidak sesuai dalam kehidupan mereka, miras, narkoba, dan banyak hal yang harus kita akan merubah karakter kehidupan mereka supaya menjadi pemuda yang mandiri dan sejahtera, misioner, takut Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini tetap tanggung jawab FGM untuk melakukan terobosan-terobosan ini. Kemudian FGM ini hadir karena selama ini gereja bicara, khususnya GKI Tanah Papua, bicara menyangkut hal yang kaitan dengan kepentingan politik dan lain sebagainya, akan mendapat kritisi dari berbagai pihak dan lain sebagainya. Maka solusinya, pergumulan pemuda GKI Tanah Papua di tahun 2007 di Teminabuan, Gereja Wana Maranatha Teminabuan telah sepakati untuk harus ada forum yang memediasi untuk kepentingan gereja ini ke depan, menyuarakan suara kenabian Allah ini kepada banyak orang, sehingga ada merasakan damai dan sukacita, menambah kesejahteraan dalam kehidupan ini. Jadi OKP ini ada di sini, dan dia akan juga membangun komunikasi juga dengan OKP yang bernuansa Kristen seperti GAMKI, kemudian GMKI kita akan laksanakan, dan juga akan berjalan bersama-sama dengan mereka untuk melihat kepentingan pemuda Kristen di kabupaten ini ke depan. Kemudian yang berikut, kami akan bekerja dan pasti kami akan memberikan dukungan bagi pemerintah daerah supaya akan bekerja dan memperhatikan berbagai hal-hal yang kaitan dengan kepentingan rakyat dan pemuda khususnya ada di kabupaten ini. Ya, jadi ini yang kami harapkan. Saya selaku ketua yang baru dilantik mengharapkan kepada teman-teman pemuda pada khususnya dan masyarakat Sorong Selatan pada umumnya, supaya mari memberikan dukungan bagi OKP ini atau organisasi FGM GKI Tanah Papua di Kabupaten Selatan ini supaya tetap eksis dan bekerja dengan baik, sukseskan berbagai hal yang ada dengan kepentingan yang membawa hal-hal yang positif bagi pemuda dan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, dan secara dalam di gereja ini yaitu GKI Tanah Papua. Yang kemudian FGM hadir di sini juga akan membangun komunikasi dengan gereja. Ya, di Kabupaten Sorong Selatan ada 3 klasis. Ada klasis GKI Teminabuan, ada klasis GKI Sabiat, klasis GKI Meko. Kami akan kerjasama gereja ini untuk melihat semua kepentingan yang ada pemuda, masyarakat pada umumnya yang ada di tiga klasis ini. Tetapi dari sisi pemerintah, kami akan melaksanakan juga di tingkat distrik, 15 distrik di Kabupaten Sorong Selatan. Dan ini kami akan melakukan. Tetapi paling penting adalah setelah ini kami akan mendaftarkan secara legalitas hukum secara baik ke Kes Bampol. Kemudian setelah itu kami
melakukan konsolidasi dan ke organisasi FGM ini ke 3 distrik dan kampung, dan kemudian program-program yang nanti kami akan putuskan dan lahirkan untuk memberikan menjadi program nanti ke depan 3 tahun ke depan. Nanti kita putuskan melalui rapat kerja Raker DPC FGM GKI Tanah Papua Kabupaten Sorong Selatan yang kami laksanakan pada waktu dekat, supaya ada program yang terarah dan betul-betul menyentuh kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi pemuda di daerah ini.